Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi. Gudangnya ilmu teman-teman ya. Nah, ini kita akan membahas tentang MOOC P3K di tahun 2023 ini ya, teman-teman ya. Nah, ini kita khususkan untuk di tahun 2022 teman-teman yang sudah lolos untuk P3K. Nah, pastinya akan ada penilaian ya tentang P3K. Nah, melalui MOOC P3K. Nah, kalau teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel ini ya. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru khususnya P3K teman-teman ya. Oke, lanjut langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Nomor satu, pentingnya kolaborasi bersama pemerintahan agar terciptanya pelayanan publik yang maksimal serta disertai dengan target-target yang sesuai visi misi undang-undang, maka ada 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Kecuali A. Mengidentifikasi permasalahan, B. Mengidentifikasi rencana, C. Merencanakan kolaborasi, D. Mendiskusikan untuk mempengaruhi. Oke, kita akan kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah B teman-teman ya. Nah, kalau dari pembahasan ya, ini bersumber langsung dari bab kolaboratif ya, nilai-nilai dasar P3K. Ada 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan dan peluang. 2. Merencanakan aksi kolaborasi. Dan 3. Mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi teman-teman ya. Nah, jadi kita lihat ya. Nah, ini mengidentifikasi permasalahan ada ya. Nah, kemudian mengidentifikasi rencana tidak ada ya ini ya. Nah, ini. Kemudian merencanakan aksi kolaborasi ada ya. Nah, ini kita centang aja biar nggak keliru. Kemudian D, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi teman-teman ya. Nah, ini juga ada. Jadi, jawaban yang benar adalah B teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dalam model kolaboratif governance ya, menurut starting condition mempengaruhi proses kolaborasi yang terjadi, di mana proses tersebut terdiri atas kecuali A. Kepercayaan, B. Face-to-face dialog, C. Commitment to process, D. Pemahaman pribadi. Oke, jawabannya adalah D teman-teman ya, pemahaman pribadi. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Nah, menurut starting condition mempengaruhi proses kolaborasi yang terjadi di mana proses tersebut dari membangun 1. Kepercayaan, 2. Face-to-face dialog, 3. Commitment to process, 4. Pemahaman bersama, serta pengembangan outcome ya. Nah, ini sumbernya langsung dari bab kolaboratif ya, nilai-nilai dasar P3K. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, ini untuk A. Kepercayaan ya. Kepercayaan ini kita lihat di sini ada teman-teman ya. Nah, ini ada. Kemudian B. Face to face dialog. Nah, ini juga ada teman-teman ya. Ada. Kemudian C. Komitmen to process juga ada ya. Nah, ini kemudian pemahaman pribadi ini tidak ada teman-teman ya. Soalnya ini kecuali teman-teman ya. Nah, ini yang benar adalah pemahaman bersama teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Proses yang harus dilalui dalam pemerintahan perlu dalam menjalin kolaborasi. Harus dengan membangun kepercayaan terhadap stakeholder mitra kolaborasi atau disebut dengan A. Face-to-face dialog, B. Trust building, C. Trust governance, D. Commitment to process. Oke, kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah B teman-teman ya.
trust building. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, ini trust building adalah membangun kepercayaan dengan stakeholder, mitra, atau kolaborasi, teman-teman ya. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan teman-teman ya, yaitu adalah proses yang harus dilalui dalam pemberian perlu dalam menjalin kolaborasi. Nah, harus dengan membangun kepercayaan terhadap stakeholder, mitra kolaborasi. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sesuai ya, trust building. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Konteks dalam media kolaboratif lebih menekankan pada proses yang akan ingin dicapai. Harus ada upaya sungguh-sungguh guna mendapatkan satu tujuan yang diinginkan. Dengan melakukan negosiasi yang baik dan sungguh-sungguh, maka proses kolaboratif tersebut dinamakan A. Pemahaman bersama, B. Face-to-face dialog, C. Komitmen terhadap proses, D. Face-to-face negotiation. Oke, jawabannya adalah B, teman-teman ya. Nah, kita langsung ke pembahasan. Nah, proses yang harus dilalui dalam kolaborasi adalah salah satunya face-to-face dialog, yaitu melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Nah, ini kalau kita lihat di konteks soalnya, teman-teman ya. Nah, ini kita bacakan, konteks dalam media kolaboratif lebih menekankan pada proses yang akan ingin dicapai. Harus ada upaya sungguh-sungguh guna mendapatkan satu tujuan yang diinginkan. Nah, ini dengan melakukan negosiasi yang baik dan sungguh-sungguh, maka proses kolaboratif tersebut dinamakan face-to-face dialog, teman-teman ya. Jadi sudah jelas, teman-teman ya. Nah, ini sumbernya bisa dilihat sendiri, teman-teman ya. Sumbernya bab kolaboratif nilai-nilai dasar P3K, teman-teman ya. Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Nomor 5, menurut Irawan 2017, sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance merupakan pengertian dari A. Loyal governance, B. Discussion governance, C. Collaborative governance, D. Cooperation governance. Oke. Jawabannya adalah C, teman-teman ya. Langsung ke pembahasan. Nah, ini adalah sumbernya ya, sama bab kolaboratif ya, teman-teman ya. Irawan 2017 mengungkapkan bahwa collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance, teman-teman ya. Jadi sudah kelihatan, yaitu adalah C, teman-teman ya, pengertian dari collaborative governance, teman-teman ya. Nah, ini ya, collaborative governance. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Dalam proses kolaboratif perlu pentingnya penerapan komitmen di setiap melakukan collaborative governance. Hal itu merupakan dasar terpenting agar nantinya proses kolaboratif saling menguntungkan. Juga diperlukan sikap keterbukaan terkait keuntungan bersama. Merupakan pengertian dari proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. A. Komitmen kolaboratif governance, B. Pemahaman bersama, C. Trust building, D. Komitmen proses. Oke, jawabannya adalah D, teman-teman ya, komitmen proses. Nah, kita langsung ke pembahasan, teman-teman ya. Nah, ini proses yang harus dilalui dalam kolaborasi adalah salah satunya komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Sumbernya sudah jelas ya, sama bab kolaboratif, teman-teman ya. Oke, kita lihat di soal, teman-teman ya. Nah, ini merupakan ya dasar terpenting agar nantinya proses kolaboratif saling menguntungkan. Juga diperlukan sikap keterbukaan terkait keuntungan bersama, teman-teman ya. Nah,
Ini teman-teman ya, keterbukaan terkait keuntungan bersama. Nah, ini ya sudah jelas ya. Jadi adalah pengertian dari komitmen proses teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Untuk menerapkan collaborative governance dalam pemerintahan perlu ada manajemen perencanaan yang matang agar terciptanya kolaboratif yang sempurna. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah di bawah ini, kecuali A. Kepercayaan, B. Pembagian kekuasaan, C. Gaya kepemimpinan, D. Strategi perencanaan. Oke, jawabannya adalah D teman-teman, strategi perencanaan. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah. Yang pertama adalah kepercayaan, kemudian yang kedua pembagian kekuasaan, tiga gaya kepemimpinan, empat strategi manajemen, dan lima formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik ya. Ini langsung dari Kustumato 2021. Sumbernya sama ya. Bab kolaboratif nilai-nilai dasar P3K. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, untuk menerapkan collaborative governance dalam pemerintah perlu ada manajemen perencanaan yang matang agar terciptanya kolaboratif yang sempurna. Nah, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam berkolaborasi antar lembaga pemerintah di bawah ini kecuali ya. Nah, kalau untuk kepercayaan kita lihat ada ya teman-teman ya. Nah, ini ada nomor satu ya. Kemudian pembagian kekuasaan juga ada. Nah, kemudian gaya kepemimpinan ya ada. Nah, ini ya. Kemudian yang otomatis D tidak ada ya. Strategi perencanaan di sini tidak ada. Yang benar adalah strategi manajemen, kemudian formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik, teman-teman. Ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di dalam sebuah komitmen kolaboratif governance memungkinkan terjadinya suatu hambatan yang menjadikan kolaborasi menjadi tidak sejalan dengan kesepakatan yang sudah disepakati sejak awal. Di bawah ini faktor yang mempengaruhi terhambatnya kolaborasi antar pemerintah. A. Terjadinya pertengkaran, B. Terjadinya perselisihan, C. Terjadinya perbedaan kesepakatan, D. Terjadinya perbedaan visi dan misi. Oke, jawabannya adalah C teman-teman ya. Terjadinya perbedaan kesepakatan. Oke, kita lihatkan pembahasan teman-teman ya. Nah, ini faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah, yaitu adalah ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Kemudian dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Nah, ini faktor-faktornya teman-teman ya. Nah, ini sumbernya sama ya, bab kolaboratif. Nah, untuk di soalnya kita lihat teman-teman ya. Nah, ini di dalam sebuah komitmen kolaboratif governance memungkinkan terjadinya suatu hambatan yang menjadikan kolaborasi menjadi tidak sejalan dengan kesepakatan yang sudah disepakati sejak awal. Di bawah ini faktor yang mempengaruhi terhambatnya kolaborasi antar pemerintah, terjadinya pertengkaran, kita lihat di sini. Tidak ada teman-teman ya. Nah, tidak ada. Kemudian terjadinya perselisihan juga tidak ada teman-teman ya. Kemudian D, terjadinya perbedaan visi dan misi juga tidak ada. Jadi otomatis C jawaban yang paling benar teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya.
Menurut Ratner 2012 terdapat 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi, kecuali A. Pengajuan dana untuk kolaborasi, B. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang, C. Merencanakan aksi kolaborasi, D. Mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Oke, jawabannya adalah A, teman-teman ya. Pengajuan dana untuk kolaborasi. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, ini menurut Ratner ya, sumbernya sama, bab kolaboratif, teman-teman ya. Mengungkapkan terdapat 3 tahapan ya, yang dapat dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi, yaitu 1. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang, 2. Merencanakan aksi kolaborasi, dan 3. Mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Oke, kita lihat di soalnya teman-teman ya. Nah, untuk ini kecuali teman-teman ya, menurut Ratner 2012 terdapat 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Nah, untuk poin B kita lihat ya, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Ada teman-teman ya. Nah, ini kemudian merencanakan aksi kolaborasi juga ada teman-teman ya. Kemudian mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi juga ada teman-teman ya. Jadi sudah lengkap, jawabannya yang benar adalah A teman-teman ya. Pengajuan dana untuk kolaborasi karena tidak termasuk dalam asesmen terhadap tata kelola kolaborasi menurut Ratner 2012 teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. WOG ya merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dari kalimat tersebut merupakan A. Tujuan dari WOG, B. Definisi dari WOG, C. Visi dan misi WOG, D. Target dan sasaran WOG. Oke, jawabannya adalah B teman-teman ya, definisi dari WOG. Nah, ini kalau pembahasannya ya, yaitu adalah WOG singkatannya adalah Whole of Government, konkretisasi kolaborasi pemerintahan teman-teman ya. Nah, jadi artinya ini ya, konkretisasi kolaborasi pemerintahan. Nah, WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Nah, jadi sudah jelas teman-teman ya, pengertian dari WOG teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah B. Kalau tujuan tidak, kemudian visi dan misi juga tidak ada ya. Target dan sasaran juga tidak ada teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 11. Menurut STV et al. 2013-P2020 mengungkapkan beberapa aktivitas kolaborasi antar organisasi, kecuali A. Kerjasama informal, B. Memberikan dan menerima pelatihan, C. Penandatanganan kerjasama, D. Memberikan dan menerima pengelolaan hibah. Oke, jawabannya adalah C teman-teman ya, penandatanganan kerjasama teman-teman ya. Oke, kita langsung ke pembahasan teman-teman ya. Nah, ini pembahasan STV et al. Atau 2013 P20 mengungkapkan beberapa aktivitas kolaborasi organisasi, yaitu adalah yang pertama kerjasama informal, 2 perjanjian bantuan bersama, 3 memberikan pelatihan, 4 menerima pelatihan, 5 perencanaan bersama, 6 menyediakan peralatan, menerima peralatan, ya. Nomor 8 memberikan bantuan teknis,
9. Menerima bantuan teknis. 10. Memberikan pengelolaan hibah dan menerima pengelolaan hibah. Sumbernya sudah jelas ya. Bab kolaboratif ya, nilai-nilai dasar P3K. Oke, kita cek di soalnya teman-teman ya. Nah, ini untuk jawabannya C ya. Nah, ini kan kecuali ya. Oke, kita cek yang ada di poin A, kerjasama informal. Apakah ada? Ada teman-teman ya, di poin 1. Kemudian memberikan dan menerima pelatihan, kita lihat di poin 3 dan 4 ya, memberikan pelatihan dan menerima pelatihan. Nah, kemudian memberikan dan menerima pengelolaan hibah, kita lihat di sini. Kita cari. Nah, ini nomor 10 dan 11 ya, memberikan dan menerima pengelolaan hibah. Nah, jadi sudah jelas yang untuk soal nomor 11 adalah C teman-teman ya. Penandatanganan kerjasama ini tidak ada. Kecuali ya pertanyaannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Mengenai bantuan kedinasan, yaitu kerjasama antar badan atau pejabat pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi di suatu instansi pemerintah yang membutuhkan. Yaitu merupakan isi pasal dari A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2015, B. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, C. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, D. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015. Oke, jawabannya adalah B teman-teman ya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Nah, kita langsung ke pembahasan ya. Sumbernya bab kolaboratif sama ya, nilai-nilai dasar P3K. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, diatur juga mengenai bantuan kedinasan, yaitu kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi pemerintah yang membutuhkan. Nah, ini sudah ada pasalnya ya. Jadi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Nah, untuk nomor ini poin A tidak, C juga tidak, D juga tidak. Jadi yang benar adalah B teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru ya. Khususnya untuk teman-teman P3K. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.